Jalan beriringan menuju ke halte bis. Sampainya di halte bis, mereka berbincang-bincang sambil menunggu kepada Rizka menjemput. Panas banget sih hari ini. Iya nih, jadi haus juga dari tadi. Mel, mau kemana? Tahu tuh. Setelah beberapa saat Rizka dan Nela menunggu, kemudian Mawar pun datang menghampiri Rizka dan Nela. Hai, kalian dari mana mau ngomong sih? Habis dari berarti mau Iwan. Jadi aku itu ya. Udah deh nggak apa-apa, tapi jangan ulang lagi ya. Adegan kedua. Dengan penampilan yang kumuh dan dengan setumpuk orang di tangannya, Andi pun datang menghampiri dan menemani mereka. Koran, Pak. Mau beli koran, Pak. Ini korannya, Pak. Kemudian Rizka pun mulai belajar psikologi. Wah, koran apaan nih? Itu nggak begitu. Jadi topiknya. Biasanya gitu dong, dia kan cari rezeki. Iya nih, Rizka pakai orang segala. Ya udah, kayak gitu kan. Kalau lihat tadi aku merah, rasanya kan minta maaf sama dia. Minta maaf, so what gitu loh. Ambil uangnya dan pergi. Aku bosan lihat kamu. Dengan raut muka agak jengkel, Andi pun memungut uang recehan yang berserakan di tanah dan bergerak meninggalkan mereka. Udah, masa dikit lagi deh. Habis ini berhenti udah tahu jual kepada anaknya. Adegan ketiga. Setelah suasana tenang, tak lama kemudian para pengantin pun datang dan menghampiri mereka. Permisi, Mbak. Aku melihat musik kita berdua, irama menyelari, mulai sejak sekali, irama menyelari, mulai sejak sekali, tulinya kembali, dengannya ku rambut suara rendah, rasa dingin berdengar, rambut suara. Kamu mau nyolong saja? Jangan kasar gitu dong. Kalau nggak suka, bilang aja nggak suka. Jangan main kasar. Apa kamu bilang terserah aku dong? Dasar gembel. Apa kamu bilang coba lagi sekali lagi? Asal kamu tahu aja ya. Urusan keselamatan rumahku, urusan aku juga. Urusan presiden, para menteri, para pejabat kaya termasuk kamu. Najis tau nggak kalau kamu pegang baju aku? Mesti ngelawan ya. Udah jam datang lagi. Ngapain sih pada datang? Mau tahu nggak? Untung ada teman kamu. Kalau nggak, gorok lah ya kamu. Mau apa kamu? Ngelawan dasar anak sombong. Buat tabuk baru kau rasa. Udah jangan turunin ini uangnya. Yuk teman-teman kita pergi. Ngapain sih kita? Kenapa sih nasib aku hari ini? Aku begitu marah, kita jadi penjual koran. Sekarang anak gembel itu, kalau begini cara bisa mati berdiri aku. Di tengah perjalanan pulang, Nita dan teman-temannya bertemu dengan Tata dan Andi. Kenapa si anak apa tadi? Itu tuh mentang-mentang orang kaya mau cina aja menghina kita. Iya, kejadian sama kayak aku tadi. Ini kok sabar aja ya. Sementara itu, Rizka asik mondar-mandir jadi tadi. Tuh, kepala banget sih. Lagi. Lalu Rizka mengambil HP-nya di dalam tasnya. Tuh, nomor sibuk lagi. Halo?
Rizka udah 1 jam ya Bapak. Bapak kemana aja sih? Tadi ada meeting saya di kantor, jadi telat dijemputnya. Pulang yuk. Udah, pulang yuk. Rizka, Mila, dan apapun pulang bersama dengan makanan Rizka. Ya, gara-gara anak gembel ini persahabatan kita jadi hancur. Tak lama kemudian, Nova, Nita, Ana, Ika, Tata, dan Andi pun datang dan menghampiri Mila dan Rizka. Nggak studi gitu, bersahabat sama gembel. Ya udah, tak masalah. Mendingan teman sama gembel daripada teman sama orang tua jauh. Juga nggak punya teman. Gue jaga jangan lupa teman kalau lebih ada. Harus bersahabat. Lalu Rizka pun pergi ke tempat kumpulan anak gembel. Hai. Ngapain kamu kembali? Mau jadi ribut lagi? Enggak. Aku tak mau berhenti sama kalian. Aku Aku makanya. Aku mau minta maaf sama kalian. Aku udah salah sama kalian. Please maafin aku ya. Yang bener aja. Benar, aku mau bersahabat dengan kalian. Aku juga mau punya teman seperti kalian. Maafin aku ya. Gimana teman-teman? Maafin nggak? Maafin aja. Nggak ada yang kita maafin. Gitu dong, kan hanya bersahabat sama kakak. Akhirnya, Ya, kalian bisa. Next ya.